Salam olahraga. Jaya. Spendu. Jaya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Elvis Adrianus Beti. Hari ini materi pembelajaran PJOK kelas 9. Baik anak-anakku sekalian yang berada di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Dan saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Atas kasih dan cintamu kami masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mulai proses pembelajaran PJOK hari ini, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, agar biarlah proses pembelajaran hari ini berjalan dari awal pertengahan hingga berakhirnya menurut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang berada di rumah, hari ini pembelajaran tentang bulu tangkis. Ya, bulu tangkis atau biasa disebut juga badminton. Terkhususnya cara memegang raket dalam permainan bulu tangkis. Kompetensi dasarnya dibagi atas dua, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Kompetensi dasar yang kedua adalah mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Baik, ada 5 bagian tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang sejarah bulu tangkis. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar tentang pengertian permainan bulu tangkis. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang keempat, memiliki keterampilan tentang cara memegang raket dalam permainan bulu tangkis. Yang kelima, meningkatkan kebugaran jasmani. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai satu kegiatan olahraga, pasti ada pemanasan. Kalau kita tidak pemanasan, berarti kita bisa dapat cedera. Untuk itu, sebelum mungkin memulai kegiatan olahraga untuk permainan bulu tangkis, pasti ada anak-anak harus melakukan pemanasan. Nah, pemanasan dibagi atas dua, yaitu pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Kegiatan inti hari ini, yang pertama tentang sejarah bulu tangkis. Nah, olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian para tentara kembali ke Inggris pada tahun 1850-an, dan pada tahun 1877 rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Ya, saya ulang, tentara Inggris kembali ke Inggris pada tahun 1850-an, dan 7 tahun 27 tahun baru rancangan peraturan
pada permainan bulu tangkis dibuat. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, selanjutnya pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk, dan juga kejuaraan internasional pertama pada tahun 1899 dengan nama kejuaraan yaitu All England. Sehingga dibentuk organisasi internasional yang diberi nama International Badminton Federasi, biasa disingkat IBF, pada tanggal 5 Juli 1934, dan mulai berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan masuk ke Indonesia pada tahun 1930-an. Indonesia belum merdeka, dan pada saat itu Belanda masih jajah Indonesia. Dan bulu tangkis berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia 1945, ya. Dan pada tanggal 5 Mei 1951 membentuk Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau biasa disingkat PBSI. Baik anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita pindah lagi kepada pengertian bulu tangkis. Nah, bulu tangkis juga disebut badminton, merupakan salah satu olahraga yang menggunakan raket, yang dimana dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal, ya, satunya di sebelah lapangan, satunya di sebelah, atau dua pasangan untuk permainan ganda, serta dapat dimainkan secara ganda campuran. Contoh mungkin ganda campuran putra putri Indonesia dan ganda campuran putra putri Thailand. Sedangkan secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yakni bulu dan tangkis. Kata bulu sendiri merupakan perwujudan dari bentuk kok atau bola atau shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa. Sementara tangkis diambil dari kata menangkis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bulu tangkis merupakan suatu permainan dengan cara menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu atau bola, ya, tersebut. Nah, tujuan dari permainan bulu tangkis adalah mengumpulkan poin hingga mencapai angka 21. Hingga mencapai 21, ya. Game poinnya 21. Baik anak-anakku, kita pindah lagi. Ada teknik yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, antara lain, yang pertama, cara memegang raket. Yang kedua, footwork atau pergerakan kaki. Yang ketiga, hitting posisi atau posisi, ya. Yang keempat, service. Yang kelima, underhand. Yang keenam, overhead clear atau lob, pukulan lob di atas net. Yang ketujuh, smash, ya. Kemudian smash berarti harus keras, sedangkan drop shoot berarti pukulannya tidak smash, semacam smash tapi bolanya tidak keras. Netting 9, 10, drive, ya. Baik anak-anakku sekalian yang berada di rumah, adapun dua macam cara memegang raket dalam permainan bulu tangkis, yaitu pegangan forehand, yang kedua adalah pegangan backhand. Pegangan forehand ada 3 tahap. Yang pertama, saya akan jelaskan, ya. Pegang raket menggunakan tangan kiri atau tangan kanan dengan posisi kepala raket
menyamping dan raket dipegang seperti berjabatan tangan bentuk huruf V. Ya, jari berbentuk huruf V ya. Tangan diletakkan pada bagian gagang raket. Yang kedua, tetap yang kedua adalah 3 jari, yakni jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menggenggam raket. Sementara jari telunjuk terpisah. Dan tahap yang ketiga, posisikan ibu jari di antara 3 jari dan jari telunjuk. Untuk lebih jelas, anak-anak melihat pada contoh video berikut. Anak-anakku, kita pindah lagi ke cara memegang backhand. Nah, cara memegang backhand yaitu cara memegang raket dengan gaya backhand, hampir sama dengan gaya forehand, tapi geser V ya, tangan ke arah dalam ya. Kemudian bantalkan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Untuk lebih jelas, anak-anak melihat pada contoh video berikut. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi minggu depan masih permainan bulu tangkis tentang cara melakukan servis. Untuk itu anak-anak membaca buku atau membaca pada media sosial, mungkin di YouTube kah ya, membaca tentang pengertian servis dalam permainan bulu tangkis dan teknik-teknik dasar servis dalam permainan bulu tangkis. Baik anak-anakku sekalian, kalau bisa link ini dicatat di salah satu buku, sehingga ketika ada tugas anak-anak bisa melihat kembali link ini, pembelajaran ini. Baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dan saya akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu hingga kami telah lakukan proses pembelajaran PJOK hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik.
Kiranya anak-anak bisa mengerti dan bisa melakukannya untuk mencapai masa depan yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam olahraga, jaya, Spendu, jaya.